Fauzana baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-25 dengan penuh kegembiraan dan kejutan dari orang terdekat pada momen hari spesialnya tersebut. Mendapatkan kejutan dari orang terdekat pada waktu tengah malam. Bukan hanya kejutan biasa, namun kejutan ini cukup meriah dan dihadiri banyak orang. Pada momen ini Fauzana tiba-tiba dikejutkan dengan pesta kecil di tengah malam. Kerabat dan teman-temannya yang sudah diam-diam mempersiapkan kejutan ini membuat Fauzana terharu dengan perhatian dan cinta yang diberikan. Fauzana dikelilingi oleh teman-teman terdekat dan orang-orang tercinta yang telah mempersiapkan segalanya dengan penuh dedikasi. Kehadiran Mas Iyun menambah kebahagiaan dan kehangatan dalam perayaan tersebut. Banyak dari netizen pun memberikan ucapan selamat dan doa kepada Fauzana yang saat ini sudah bertambah usia tak mau dijodoh-jodohkan, Ataya Gina. Ayok Sobat Ngarit, kita support bareng-bareng Mas Iyun dan Bunda Fauzana. Nama Ataya Gina semakin terkenal di kalangan Sobat Ngarit setelah beberapa kali live bareng dengan seorang pria bernama Mas Iyun. Penggembala sapi asal Tulungagung yang sedang viral karena hubungan asmaranya dengan penyanyi Minang Fauzana. Mas Iyun, yang sempat ia kenalkan dalam podcast Justinus Laksana, Coach Justin, langsung mencuri perhatian publik setelah kisah mereka dibagikan. Di dalam podcast, Ataya mengungkapkan bahwa pertama kali ia bertemu dengan Mas Iyun melalui TikTok. Cowoknya tuh enggak tahu kalau dia enggak nyebutin umur, tapi kira-kira sih dia lebih muda, kayaknya di bawah aku deh. Tapi dia tuh cool banget, bahkan mukanya tuh masih kelihatan muda, masih kayak bocah gitu. Aku kayak senang aja kalau ngobrol sama dia, rasanya tuh exciting banget, tambah Ataya. Obrolan santai tersebut langsung menjadi topik hangat di media sosial dan menarik perhatian banyak orang, terutama para pengikut Ataya yang ingin tahu lebih banyak tentang sosok Mas Iyun. Keterbukaan Ataya tentang hubungan ini berhasil membuatnya semakin viral. Tak hanya berhenti pada podcast, keputusan Ataya Gina untuk membeli kaos bertuliskan, Sobat Ngarit, pun semakin menambah kepopulerannya. Kaos tersebut menjadi simbol dari ikatan pertemanannya dengan Mas Iyun, dan hal ini semakin memperkuat citra Ataya di mata publik sebagai seseorang yang terbuka dan autentik. Setelah kenal Mas Iyun, aku langsung beli kaos, Sobat Ngarit, karena itu kayak simbol dari perkenalan kita, dan juga karena aku merasa cocok dengan filosofi di baliknya. Ini juga jadi momen yang bikin aku semakin viral, tambah Ataya. Namun seiring berjalannya waktu, Ataya pun dijodoh-jodohkan dengan Mas Iyun oleh netizen. Padahal, Ataya sendiri tahu, bahwa Mas Iyun sedang berjuang untuk menikah dengan Fauzana. Jadi kalian tolong ya jangan bilang, wah cocok nih, jodoh nih, jangan begitu, jangan sampai kehadiran saya malah merusak hubungan mereka, ujar Ataya. Saya sangat support Mas Iyun dengan Bunda, harusnya kalian juga support dong. Ayo kita support bareng-bareng sampai Mas Iyun dan Bunda menikah, tegasnya. Bahkan Ataya Gina juga meminta agar Sobat Ngarit terus berdoa. Doakan saja, mending kasih tahu tuh ke Bunda dan Mas Iyun, kalau nikah undang saya. Mas Iyun, semua janji-janji sudah kutepati, jika suatu saat tidak bisa sehidup semati, setidaknya kamu sudah menemani. Kisah cinta antara Mas Iyun, seorang penggembala sapi asal Jawa Timur, dan Fauzana, penyanyi Minang yang dikenal melalui suaranya yang merdu, terus menarik perhatian banyak pihak. Hubungan mereka yang awalnya menjadi idola warganet kini mulai mengundang tanda tanya besar di kalangan Sobat Ngarit, komunitas setia pendukung pasangan tersebut. Dalam sebuah sesi siaran langsung dengan Ronnie Roncats, Mas Iyun melontarkan pernyataan yang mengindikasikan adanya pergolakan di dalam hubungannya. Semua janji-janjiku sudah kutepati. Jika suatu saat kita tidak bisa sehidup semati, setidaknya kamu sudah menemani, ujarnya seakan menyindir Fauzana. Bagi Sobat Ngarit, kalimat tersebut bukan hanya sekadar ungkapan biasa. Para pendukung setia melihatnya sebagai penanda bahwa cinta Mas Iyun dan Fauzana sedang menghadapi ujian berat. Pasalnya, Fauzana pernah berjanji akan datang ke kampung Mas Iyun yakni di Tulungagung. Namun hingga saat ini Fauzana belum juga datang. Bahkan Mas Iyun sempat menyinggung jika kedatangan Fauzana pada bulan Januari tahun 2024 ke Surabaya karena urusan kerjaan manggung bukan karena ingin menemui keluarganya. Sebuah pesan halus kepada Fauzana agar berani mengambil langkah nyata sebelum semuanya terlambat. Sebelum tanggal 4 dan konser di Surabaya,
Aku harap kau datang bukan untuk bekerja, tapi untuk kita, kata Mas Iyun, seolah menantang Fauzana untuk membuktikan kesungguhannya. Beberapa spekulasi pun mencuat bahwa hubungan ini tengah berada di persimpangan. Sementara Mas Iyun tetap berusaha tegar dan menjaga martabatnya, terlihat jelas dari ucapannya. Setidaknya aku pulang dengan kepala tegak meski hatiku keretak, tandasnya. Dalam sesi tersebut, Mas Iyun juga sempat berbicara tentang pentingnya perjuangan dalam sebuah hubungan. Apa artinya datang tanpa perjuangan? Tegasnya. Ini mengisyaratkan bahwa keberadaan Fauzana di sisinya bukan hanya tentang kebersamaan, melainkan tentang dedikasi dan pengorbanan. Mas Iyun mengisahkan pengalamannya ketika menghadapi malam-malam panjang tanpa tidur, memikirkan perasaan yang kerap diabaikan. Saya cerita berkali-kali, tapi kadang tidak ada yang mendengarkan, ujarnya. Kata-kata itu mengisyaratkan betapa berat beban yang dipikulnya, terutama ketika ia merasa sendirian dalam memperjuangkan hubungannya. Di antara sobat ngarit, respons terhadap siaran ini beragam. Ada yang menunjukkan simpati, ada pula yang mempertanyakan keputusan-keputusan Mas Iyun dan Fauzana. Namun, satu hal yang disepakati banyak pihak adalah bahwa perjuangan dalam hubungan mereka nyata adanya. Terkadang teman sejati bisa melihat mana yang serius dan mana yang main-main, ujar salah satu sobat ngarit. Tidak sedikit yang merasakan bahwa ini adalah kode dari Mas Iyun untuk Fauzana agar lebih menghargai keberadaannya. Dia takut kehilangan aku, tapi tidak pernah menghargai keberadaanku, ungkap Mas Iyun, menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam upaya yang diberikan oleh masing-masing pihak. Ada saat ketika kata-kata yang disampaikan oleh Mas Iyun dalam siarannya membuat pendengar terdiam sejenak. Kedatanganmu kuharap menjadi obat, tapi malah menambah luka di hatiku, katanya. Aku maunya, bunda kalian Fauzana, datang sebelum tahun baru ke sini, tegasnya.